Pengetahuan akal dan intelektual merupakan suatu dorongan intrinsik dan inheren dalam ajaran Islam. Pada masa Daulah Abbasiyah, ibu kota Baghdad menjadi pusat intelektual Muslim, di mana terjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Saat itu, sekolah-sekolahan dan akademik mulai muncul. Perpustakaan-perpustakaan umum yang besar didirikan dan terbuka untuk siapapun, sehingga pemikiran filosofis-filosofis besar zaman klasik dipelajari berdampingan dengan ilmu Islam. Sejarah perkembangan intelektual Muslim pada masa yang disebut Harun Nasution sebagai periode klasik 650 sampai 1250, yang merupakan zaman kemajuan. Di masa inilah berkembangnya dan munculnya ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun non-agama dan kebudayaan Islam. Pada masa kejayaan ini, perkembangan intelektual Muslim mencapai puncaknya, sehingga cenderung membentuk pemikiran bebas atau rasionalisme, sebagaimana dikembangkan oleh aliran Mu'tazilah. Keadaan ini menimbulkan pertentangan dan kecemasan di kalangan sebagian kaum intelektual Muslim. Sampai sekarang diakui bahwa periode sejarah peradaban Islam serta pendidikan yang paling cemerlang terjadi pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah di Baghdad pada tahun 750 sampai 1285 Masehi, dan Daulah Umayyah di Spanyol pada tahun 711 sampai 1492 Masehi. Pada masa periode ini, segala potensi yang tergantung dalam kebudayaan yang didasari nilai-nilai Islam mulai bergerak secara perlahan namun strategis. Selain terjadinya kemajuan di bidang sosioekonomik, terjadi kemajuan di bidang intelektual. Kemajuan intelektual tersebut ditunjang oleh kemajuan pendidik, baik institusi, infrastruktur, maupun kemajuan sains dan objek-objek studinya. Kemajuan ilmu pengetahuan Islam di dunia pertama yaitu Eropa. Pada abad pertengahan, umat Islam sangat bergairah dalam menuntut dan mengembangkan ilmu, dipelopori oleh dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 750 Masehi. Pada abad pertengahan itu, terdapat tempat pusat peradaban Baghdad dan di Mesir di dunia Islam. Yang kedua, ada negara Afrika Utara. Orang Romawi berusaha menyingkirkan kebudayaan Latinnya di negeri-negeri Afrika Utara. Dipindahkan sekolah-sekolah dan sistem-sistem pendidikannya, sebagaimana sastra dan seni Yunani menjadi cemerlang di Roma. Didapatinya pusat-pusat yang subur di Afrika Utara sepanjang 2 abad perama semenjak Romawi menguasai Afrika. Negara yang ketiga yaitu Andalusia. Orang-orang Arab menyebut nama Andalusia untuk semua pelosok Spanyol yang tunduk di bawah kaum muslimin, dan nama Arab itu berasal dari nama puak-puak yang berasal dari Spanyol berada di bawah kekuasaan Romawi, sehingga ia diserang oleh puak-puak Wandal pada abad ke-5 Hijriah. Semenjak itulah negeri ini dinamakan negeri Wandalusia atau negeri Wandal. Orang Arab menamainya negeri Wandal. Ciri-ciri umum pendidikan Islam dan ilmu-ilmu yang berkembang pada masa keemasan yaitu pertama, masuknya ilmu akal, kedua, timbulnya sekolah-sekolah dan masuknya ilmu sains, dan yang ketiga, munculnya pikiran-pikiran pendidikan yang unik.